Maha Guru Lin Yuan juga terlihat dingin ketika mendengar pidato tersebut, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia tersenyum, melambai dan berkata, "Semua orang diam. Hari ini, saya memiliki tamu terhormat di gerbang suci Lin Yuan. Jangan kehilangan keagungan gerbang suci Lin Yuan saya." Tetua lainnya berhenti berbicara, tetapi wajah mereka masih marah. Suara itu jatuh, dan Maha Guru Lin Yuan mengangkat tangannya ke Qin Chen dan Si Kong Sen. Karena kalian berdua tidak ingin berbicara lebih banyak, kalian tidak banyak bertanya. Yang disebut pengunjung semuanya adalah tamu. Mereka tiba-tiba sebelum kalian turun. Maha Guru Lin Yuan tersenyum dan berkata dengan sikap bebas dan santai, yang membuat banyak orang di sekitarnya diam-diam bertepuk tangan. Undefinite Qin Chen tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Guru tertinggi Lin Yuan ingin terus berpura-pura menjadi orang baik, jadi dia terus berpura-pura. Qin Chen hanya ingin tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia melihat Maha Guru Lin Yuan berbalik dan melihat Zhu Feng, Tuan Zhu Feng. Anda memimpin banyak ahli gerbang Shikendi untuk mengunjungi gerbang suci Lin Yuan kami hari ini, yang benar-benar mencerahkan gerbang suci Lin Yuan saya. Namun, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan ketika Tuan Zhu Feng datang ke gerbang suci Lin Yuan kami secara langsung. Ada apa? Lin Yuan bertanya sambil tersenyum, tentu saja, ini untuk kematian putra gerbang Shikendi. Zhu Feng melirik Si Kong Sen dengan mata dingin, belum lama ini, putra kaisar gerbang Shikendi dibunuh di tanah leluhur yang gelap oleh penjahat. Tidak hanya itu. Saya menegakkan hukum gerbang Shikendi. Banyak pemimpin tim juga dibunuh oleh pengkhianat. Kepala sekte Shikendi sangat marah sehingga saya secara pribadi meminta saya datang ke sini untuk membahas masalah ini. Oh, Kaisar Tanda Batu terbunuh di tanah leluhur yang gelap? Dikatakan bahwa putra Kaisar Shiken adalah Tianjiao gerbang Kaisar Shiken yang paling luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Di usia muda, dia sudah menjadi ahli tertinggi setengah langkah. Tianjiao yang tak tertandingi bahkan diharapkan untuk mewarisi putra gerbang Kaisar Shiken. Orang macam apa yang bisa mengalami tragedi seperti itu? Beraninya Anda melakukan hal seperti itu kepada Kaisar Tanda Batu? Maha Guru Lin Yuan terkejut dan menunjukkan ekspresi luar biasa. Selain itu, Si Kong Sen mencibir. Maha Guru Lin Yuan terlalu istimewa untuk berpura-pura. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan di daratan Heiyu, apakah guru tertinggi Lin Yuan tidak tahu tentang jejak Kaisar Shi? Bagus. Zhu Feng mengangguk dan menatap Lin Yuan tertinggi. Siapapun yang memiliki mata jernih tahu bahwa Maha Guru Lin Yuan tidak mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi di tanah leluhur yang gelap. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi terus menundukkan tangannya dan berkata, "Benua Heiyu saya adalah pos terdepan dari keluarga gelap di alam semesta. Itu selalu damai dan dikendalikan bersama oleh 3 kekuatan kita. Sekarang, tidak apa-apa bagi seseorang untuk merobek wajahnya, melanggar janjinya. Bertarung di tanah leluhur yang gelap dan membunuh putra Kaisar Shitrace dari gerbang Shitrace. Saya mendengar bahwa seseorang bahkan lebih nakal lagi di tanah leluhur yang gelap, dengan ceroboh menghancurkan tanah kuburan darah. Dan bahkan membobol bagian terdalam dari tanah leluhur yang gelap area terlarang." Zhu Feng berkata dengan suara dingin, "Pendeta Lin Yuan, sebagai salah satu pemimpin dari 3 kekuatan kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang yang melanggar aturan itu ada?" Maha Guru Lin Yuan mengangguk dan berkata, "Jika hal-hal ini benar, kami akan dihukum berat. Namun, kami telah ditutup untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Tolong tenangkan Tuan Zhu Feng dan Kaisar Shiken untuk mengetahui kebenarannya. Setelah itu, kami akan membuat pernyataan." "Ya, saya tidak mengatakan apa." "Apa?" Zhu Feng tersenyum. "Tentu saja, ini hanya salah satu tujuanku. Aku punya tujuan kedua kali ini. Tolong katakan lebih banyak." Lin Yuan Maha Guru tersenyum. Zhu Feng memandang Lin Yuan tertinggi dan berkata, "Saya mendengar bahwa Lin Yuan tertinggi memiliki seorang putra dengan kekuatan luar biasa dan bakat luar biasa. Sekarang dia setengah langkah ke alam tertinggi dan berlatih di benua gelap. Di gerbang suci Lin Yuan, dia disukai oleh banyak leluhur dan mengajarkan kungfu, membalikkan ruang dan waktu, berdampak pada alam tertinggi. Putra Shikendi dibantai oleh pengkhianat. Ketika pemimpin sekte mengetahuinya, dia punya ide untuk mengambil putra kesayangan Lin Yuan sebagai putra angkatnya. Seharusnya kunjungan pribadi pemimpin sekte Kaisar Shichar kami, tetapi pemimpin sekte,
karena kultivasi, dan saya Shishtar. Gerbang Kaisar memiliki sesuatu yang penting dan tidak dapat dipisahkan, jadi dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang. Sekarang saya memegang token Kekaisaran Gerbang Kekaisaran Shikeng, yang mewakili seluruh gerbang Kekaisaran Shikeng. Saya berharap dapat membentuk hukum dan aliansi strategis dengan Gerbang Suci Linyuan. Zhu Feng mengangkat tangannya, untuk menunjukkan ketulusan, Gerbang Shikendi kami juga telah menyiapkan hadiah yang melimpah untuk Putra Suci Linyuan. Bagian dari hadiah ini adalah setengah dari wilayah dan pendapatan Gerbang Shikendi kami di seluruh benua Heiyu. Selama kedua pasukan kita membentuk keluarga dekat, setengah dari wilayah dan pendapatan Gerbang Shikendi di daratan Heiyu akan menjadi Linyuan Shengmen. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hadiah. Ketika Anda kembali ke benua gelap, pemimpin sekte akan melaporkannya secara langsung. Kepala, biarkan Kaisar dan Putri Gerbang Shikendi bergabung dengan kami, dan kedua belah pihak akan membentuk pernikahan yang nyata. Pada saat itu, akan ada banyak harta, pil, kekuatan magis, keterampilan, dan rahasia lainnya. Apa pendapatmu tentang Mahaguru Linyuan? Kata Zhu Feng perlahan. Apa? Wilayah umum dan pendapatan Shikendimen di daratan Heiyu? Ada banyak pil dan kekuatan magis? Hadiah yang begitu kaya. Ini harga darahnya. Lagi pula, aku tidak perlu membayar apapun untuk mengunjungi gerbang suci jurang. Saya hanya perlu putra dari master gerbang untuk mengenali ayah angkat. Pada saat itu, Kaisar dan putri dari gerbang Kaisar yang goyah akan menjadi mubazir. Bagaimana saya bisa begitu baik ketika saya mengunjungi gerbang suci jurang? Itu luar biasa. Setelah mendengarkan, banyak penjaga Dharma dan tetua gerbang suci Linyuan berbisik, tetapi kemudian mereka semua memandang Si Kong Sen, karena mereka semua tahu tujuan gerbang Shikendi, yaitu bekerja sama dengan gerbang suci Linyuan untuk membunuh tanah suci Sikong. Jika gerbang Shikendi dan gerbang suci Linyuan benar-benar bersatu, dua kekuatan teratas akan cukup untuk menghancurkan tanah suci Sikong sepenuhnya, dan akan sulit untuk bergerak di benua batu Gio Hitam. Oleh karena itu, semua orang memandang Sikong Sen dan Holy Lord dari tanah suci Sikong, yang baru saja menjadi kuat. Mereka tidak tahu apakah Kaisar Shimen akan langsung mengatakan hal seperti itu di depan pihak lawan. Apakah dia akan marah dan langsung memulai? Tapi tanpa diduga, Si Kong Sen tidak bergerak dan terlihat seperti biasa. Dia hanya menatap Qin Chen dengan hormat, seolah dia tidak peduli. Biarkan semua orang bertanya-tanya tentang identitas Qin Chen, Linyuan tertinggi, bagaimana menurutmu? Bisakah itu indah? Membuat pemimpin sekte merasa ramah? Pemimpin sekte, dia mencintai putranya. Jika putra suci Linyuan benar-benar dapat menjadi putra angkat pemimpin sekte akan melakukan yang terbaik. Memberikan yang terbaik dari gerbang Shikendi kepada putra Linyuan. Setelah Zhu Feng selesai, dia menatap wajah Linyuan dan berbicara lagi, saya sudah mengetahui hal ini. Terima kasih banyak atas niat pemimpin sekte Shitrace. Namun, masalah ini terkait dengan distribusi daratan Heiyu. Sekarang Master Suci Sikong dari Tanah Suci Sikong juga ada di sini. Linyuan Mahaguru berdiri dari singgasana kehampaan, Tuan Suci Sikong, Anda adalah guru suci Tanah Suci Sikong dan salah satu dari 3 kekuatan di daratan Heiyu. Saya tidak tahu bagaimana Anda mempertimbangkan masalah ini. Saya mendengar bahwa Tuan Sikong memiliki seorang putri tercinta. Sikong Anyun adalah Tian Jiao yang tak tertandingi dan penerus Tanah Suci Sikong. Dia setenar anak-anak dan Kaisar Batu Tanda. Tanpa diduga, saya mendengar kabar buruk tentang jatuhnya Kaisar Batu Tanda ketika saya meninggalkan Bea Cukai hari ini. Sungguh menyakitkan bagiku. Mendengar pidato itu, banyak sesepuh Dharma dari gerbang suci Linyuan memandang Mahaguru Linyuan satu demi satu dan mengungkapkan keterkejutannya. Tuhan, kebaikan ini artinya. Belum diartikan sekarang para idiot tahu bahwa kematian putra kaisar dari gerbang Shikendi benar-benar terkait dengan putri Sikong Zun di Tanah Suci Sikong. Bahkan mungkin sudah mati di tangan putri Sikong Zun. Sekarang gerbang Shikendi telah memberikan contoh seperti itu untuk bersatu dengan gerbang suci Linyuan. Pemimpin sekte tersebut jelas ingin menyerahkan masalah tersebut ke Tanah Suci Sikong dan mencari yang terbaik dari kedua kekuatan tersebut, agar Tanah Suci Sikong dapat memberikan keuntungan lebih. Metode ini tidak terkalahkan. Beberapa wali dan sesepuh Dharma telah menguraikan senyuman.
Sekarang gerbang suci Linyuan sedang duduk dan mengawasi api di pantai. Itu dapat sepenuhnya menuai manfaat dan memaksimalkan manfaat. Tuanku. Si Kongsen tidak menjawab Linyuan tertinggi, tetapi menatap Qin Chen. Ini membuat orang bertanya-tanya, apa identitas bocah ini? Si Kongsen benar-benar menyerahkan hal seperti itu kepada bocah ini? Bisakah orang ini mewakili tanah suci Sikong? Faktanya, banyak orang yang menduga bahwa Qin Chen adalah boneka yang dibawa oleh si Kongsen dengan sengaja dan digunakan untuk berpura-pura di atas panggung, tetapi saat ini terlalu mirip, bukan? Qin Chen tersenyum, bagaimana dengan tanah suci Sikong? Lucu, Kaisar Tanda Batu dibunuh oleh Ben Shao. Bagaimana bisa Ben Shao memikirkannya? Gerbang Kaisar Shikeng melakukan apapun yang diinginkannya di tanah leluhur yang gelap. Itu berbahaya. Apalagi putra Kaisar Shikeng. Jangan melihat seluruh batu. Gerbang Kaisar Jejak harus dihapus dari benua batu giok hitam. Qin Chen berkata. Menatap Mahaguru Linyuan, dia berkata dengan samar, dan Anda, Mahaguru Linyuan, memiliki cara yang baik. Mungkin cara seperti itu dapat memperoleh hasil di lain waktu, tetapi terkadang tidak baik untuk menjadi terlalu pintar. Lebih sedikit uang. Jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, Anda akan disalahartikan oleh kebijaksanaan. Apa? Kata-kata Qin Chen mengejutkan seluruh hadirin, tercengang satu persatu. Apa yang dikatakan anak laki-laki itu? Dia membunuh Kaisar Batu Tanda? Dia tidak hanya membunuh Kaisar Batu Tanda, tetapi juga menghancurkan seluruh gerbang Batu Tanda Kaisar. Bahkan berbicara dengan pemimpin sekte seperti ini? Apakah itu terlalu berani? Apakah kamu tidak takut untuk memancing kemarahan publik? Ledakan. Benar saja. Pembukaan Qin Chen yang bersahaja segera membuat semangat pembunuhnya melambung ke udara. Semua ahli gerbang Shikendi menatap mata mereka pada Qin Chen, yang membuat riak-riak di ruang sekitar Qin Chen bergerak, bahkan singgasana kosongnya mulai retak. Jadi anak laki-lakimu yang membunuh Kaisar Batu Mark. Aku sudah lama mendengar bahwa di tanah leluhur yang gelap, Putri Pendeta Sikong dari Tanah Suci Sikong mengikuti seorang pemuda. Aku tidak menyangka dia adalah orang di depanku. Orang ini membunuh murid gerbang Kaisar Shiken saya dan ingin menghapus gerbang Kaisar Shiken saya. Ini benar-benar nada yang besar. Seorang master dari gerbang Kaisar Tanda Batu yang terkenal meraung dan membunuh. Mata semua orang dari gerbang Shikendi dapat membunuh master tertinggi. Tetapi Qin Chen masih tidak bergerak, hanya mencibir. Baiklah, saya ingin pergi ke gerbang Shikendi, tetapi saya tidak berharap Anda secara pribadi mengirimkannya ke pintu. Sangat bagus, Si Kongsen. Anda melakukannya dan membunuh orang-orang di depan gerbang Kaisar Tanda Batu. Sehingga mereka dapat mengetahui tekad Ben Shao. Ya, tuanku. Mendengar pidato tersebut, si Kongsen langsung berdiri. Ketika dia berbicara, tubuhnya bergetar, dan dia langsung menghancurkan mata banyak orang. Menunjukkan kekuatannya yang kuat, baru saja saya telah bertarung dengan banyak pelindung Dharma dan sesepuh di gerbang suci Linyuan ini. Namun, demi wajah tertinggi Linyuan, kami hanya menggunakan beberapa persen dari kekuatan kami. Sekarang, kami akan memberitahu Anda apa itu postur yang tak terkalahkan. Nafas naik. Si Kongsen benar-benar membuka kekuatan gelapnya dan bahkan mendesak nafas aslinya. Istana Iblis Kun berguncang sepenuhnya dan meraung. Tubuh si Kongsen mengungkapkan kekuatan dan nafas seperti dewa dan iblis ayolah. Ya. Tuhan. Dia lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bau yang mengerikan. Pertengahan puncak tertinggi. Apakah si Kongsen telah menyentuh keadaan tertinggi dari puncak jangka menengah? Ini terlalu kuat. Bagaimana bisa? Dia baru saja bertengkar dengan wakil pemimpin sekte Gusue. Apakah dia belum mengerahkan kekuatan penuhnya? Orang kuat gerbang suci Linyuan yang baru saja melihat gempa kuat Sikong benar-benar merasakan teror gempa Sikong. Keberadaan teror seperti itu tidak terbayangkan, si Kongsen. Jangan sombong. Kali ini, kami tidak punya tempat untuk ditemukan. Tidak butuh waktu. Awalnya, kami gerbang Shikendi ingin bergandengan tangan dengan gerbang Yuansheng untuk menargetkan tanah suci Sikong Anda. Aku tidak berharap kamu datang ke sini sendirian, aku akan membunuhmu hari ini. Selama aku bisa membunuhmu.
Tanah suci Sikongmu akan hancur total dan menjadi nutrisi gerbang Shikendi kita. Mendengar suara gempa Sikong, puncak Zhu gerbang Shikendi tiba-tiba berdiri. Dia tinggi dan kuat. Meski sudah tua, kekuatan bergulir langsung muncul di tubuhnya saat dia berdiri. 2. Lin Yuan Mahaguru membuka mulutnya dan mencoba membujuknya, pemimpin sekte Lin Yuan, tolong jangan bicara. Aku telah memberimu wajah sebelumnya, tetapi orang dari Tanah Suci Sikong terlalu sombong dan tidak akan membunuhnya hari ini. Jangan khawatir tentang bagaimana gerbang Kekaisaran Shimar kita akan berdiri di benua gelap di masa depan. Ini adalah gerbang Kekaisaran Shimar kami dan urusan Tanah Suci Sikong sendiri tidak akan pernah melibatkan gerbang suci Lin Yuan Anda. Zhu Feng bergemuruh, membunuh. Dia melangkah keluar dengan satu langkah, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba mengenai si Kong Sen. Dalam sekejap, itu adalah gerakan pembunuhan yang tak tertandingi dari gerbang Shikendi, fase Dharma Langit dan Bumi. Langkah fase Dharma Surga dan Bumi adalah langkah pembunuhan besar dari gerbang Shikendi. Ini sangat kuat. Umumnya, Mahaguru tidak bisa berlatih. Hanya barang antik tua dan orang kuat di gerbang Shikendi yang memenuhi syarat untuk berlatih. Namun, hanya sedikit orang yang bisa berkultivasi hingga tingkat puncak Zhu.